Hello guys, welcome back on our school YouTube channel For Griska Channel. Nah, kali ini aku udah sama kakak-kakak yang tampan-tampan sekali yang baru Makasih. saja resmi dilepas oleh Bapak Kepala SMK PGRI 4 Denpasar. Nah, jadi di sini kita tuh mau ngobrolin tentang seputaran tentang kehidupan dan tentang sekolah juga. Nah, tapi sebelum ngobrol-ngobrol, aku mau kenalan dulu sama kakak-kakaknya nih biar penonton semua nggak bingung. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Nah, oke, mulai dari kakak deh. Boleh kenalan dulu. Oke. Kenalin ya, kakak namanya Igusti Ngurah Prawanggayana. Kakak dulu kelas 12 AP2 di sini. Habis itu kakak asal asli di Tabanan, lahir tanggal 23 Juli 2002. Ulang tahun kakak udah lewat. Habis itu kakak kesini merantau dan kakak di sini ngekos sih dulu. Oke, anak rantauan berarti ya, Iya, Kak ya. ngekos. Boleh dong diceritain sedikit tentang latar belakang keluarganya, utuh apa bagaimana mungkin? Latar belakang keluarga kakak agak sedikit sensitif. Ya. Kenapa bisa dibilang gitu? Pertama, emang bapaknya kakak itu dari dulu emang udah Gusti kan. Ya. Sedangkan ibu kakak itu perbedaan culture. Dia itu Jawa. Pas nikah pindah ke Bali. Jadinya karena mungkin perbedaan itu yang terlalu berat. Habis itu juga ibu kakak ingat, salam dulu mah. Hai. Sama mama yang nonton mungkin ya. Mama itu dulu sebenarnya pengen punya anak cewek loh, Meta. Oh gitu. Nah, yang lahir malah kakak. Makanya banyak orang bilang bulu mata kakak agak Iya memang lentik banget sih. ya itu karena ngidam cewek dulu Ngidam gitu. Tapi latar belakang emang ibu kakak ada sakitnya sakit depresi. Jadi apa-apa setiap hari setiap saat itu harus minum obat. Jadinya ketergantungan dengan obat. Yang akibatnya karakter kakak juga agak kaku. Jadinya mungkin yang baru kenal kakak mungkin ya dulu agak jutek, ajak kaku. Itu karena emang bentukan itu karena kakak dituntut untuk nggak pernah marah sama ibu kakak, nggak bisa ngomong apa, nggak boleh keras, nggak boleh apa. Emang karena ibu sih, dan kakak sayang banget sih sama ibu kakak itu. Sedih ya. Sedih banget nih, kita sedih banget loh. Sorry. Buat ibunya Kak Bagas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Buat bapaknya Kak Bagas juga, pokoknya semua keluarga Kak Bagas semoga sehat-sehat terus. Nah, aku mau nanya nih lagi dikit. Kan kakak anak rantauan nih, komunikasi tetap terjaga nggak sih sama pasti. orang tua tuh? Orang tua paling enggak, kok ibu kakak tuh 3 hari sekali minta video call biasanya. Waktu Video dulu call ngekos, wajib ya? wajib video call terus. Biar satu sisi juga itu menjadi hal yang disenangin sama ibu. Berarti kalau jauh berarti tetap harus komunikasi Harus, ya, nggak boleh. biar tahu kabarnya gimana. Sejauh apapun kita pergi emang harus ngabarin gitu. Oke, Kak Bagas anak rantauan. Lanjut ke Kak. Perkenalkan, nama kakak Inyaman Budiarka, kakak asal Karangasem. Kesini rantau sama orang tua juga. Kakak alumni sini SMK PGRI 4, kakak dari kelas 12 sampai 3. Dan dulu kakak SMP-nya itu di SMP PGRI 5, SD-nya di SD 18 Pemacutan. Oke, sama nih yang aku mau tanyain tentang latar belakang keluarga kakak. Bagaimana, Pak? Lengkap atau gimana? Kalau dulu sih sebenarnya ibu kakak pernah keguguran sekali. Ya, gitu. Makanya namanya kakak tuh langsung loncat. Sebenarnya kan dari nama Putu Made. Jadinya karena apa gitu namanya kakak dia loncatin jadinya Nyoman gitu. Dan sekarang sih kakak udah punya adik. Selisihnya tuh bisa dibilang 17 tahun sisinya cewek. Jauh ya. Jauh banget. Gila. Terus mama papa masih lengkap kan? Masih. Oke. Jadi sama-sama lengkap kan? Masih ada orang tua. Oke, aku udah nanyain tentang latar belakang, udah nanyain tentang diri kakak. Terus sekarang aku mau nanya nih.
kan kakak baru aja resmi dilepas sama sekolah. Iya. Gimana sih rasanya? Perasaan kakak sekarang gimana? Kalau kakak pribadi ya pasti sedih banget. Kenapa sedih? Graduation kita harus nurutin protokol kesehatan. Iya. Contohnya PGRI 4 Denpasar ini, semua kok belum ada yang tahu. PGRI 4 Denpasar itu sistemnya kita harus per kelas dan jumlah orangnya itu terbatas. Iya. Jadinya di mana graduation kita bisa say goodbye sama teman yang mungkin ada pacar mungkin ya. Wow. Bisa berpisah gitu, momen terakhirnya bareng di sekolah. Malah kita harus pisah-pisah gini, ngumpul nggak dapet, apa-apa kurang. Sedih sih kok kakak, kebanyakan sedihnya. Kebanyakan sedihnya. Ya. Tapi tadi ngomongin soal doi, Aduh. kan tadi Aduh, sudah pengalungan Gordon ya, sampai Gordonnya tuh dipakai tuh. Tadi udah ketemu belum sama doinya? Tadi ya, Iya. tadi kebetulan kan beda kelas, Oh, beda kelas, oke. beda kelas, ketemu sih Tapi tadi, ketemu. ketemu, Tetap sempet say hi, sempet dong. sempat. Tadi buat story di depan. Oi, wow, Kak Bagas ini ya, kalau udah Iya. ngomongin soal cinta. Pro dah. Oke, lanjut. Kak Budi, Iya. gimana perasaannya Kak? Ya senangnya sih kita bisa, walaupun di tengah pandemi kita bisa dilepas juga sama sekolah. Bener juga. Sedihnya itu ya nggak kayak seperti angkatan dulu ke hotel gitu nyarainnya Bener. rame-rame. Sekarang kita kan ya demi untuk mengikuti protokol pemerintah kan. Demi kita Iya. bersama juga Iya. saling menjaga gitu. Benar. Jadi perasaannya ada suka ada duka. Iya. Iya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, Oke. pasti setelah ini kan kalian kan nggak mungkin jadi pengangguran kan, pasti Iya. punya cita-cita kan. Iya. Apakah setelah ini kalian akan kuliah mungkin atau bekerja? Oke, kok kakak dulu ya? Iya. Kalau kakak di rumah kan bosen ya nggak ngapa-ngapain. Habis itu kok dibilang pengangguran juga kurang enak kan? Nggak Iya. ngapa-ngapain. Nah, kakak punya inisiatif jadinya. Ada aset di rumah yang nggak kurus dulu. Itu kakak sekarang mulai rubah. Kakak buat konsep greenhouse gitu. Pokoknya konsepnya tuh di dalam ruangan. Tapi di dalam ruangan tuh kita bisa menumbuhkan tanaman. Entah itu sayur, buah, apapun itu. Jadinya kakak sekarang fokus ke sana. Kakak nge-push limitnya kakak di sana. Everything kakak bawa ke sana. Ya sekarang Asun Kare ya udah 70-80%. Wow. Jadi boleh dong ya nanti aku main-main ke rumah kakak. Boleh, Minta boleh. Sayur minta buah. Oke. Oke. Nanti share alamat ya kak. Oke, untuk Meta kakak selalu welcome. Wes, asik. Uhuy. Seru nih. Serius. Oke, untuk Kak Budi, kuliah atau kerja setelah ini? Setelah ini kerja. Kerja. Ya. Mau kerja apa kira-kira? Kalau di masih masa pandemi masih ya kerjanya jualan juga bantuin ibu. Jualan. Oh iya, ngomongin jualan. Ibunya kakak jualan apa dan di mana sih sebenarnya? Ibunya kakak jualan nasi campur di Pasar Cokro. Pasar Cokro. Iya. Wah enak tuh. Deket sama aku ya. Iya, dekat rumah Meta Di mana kan? ya kak? Di mananya? Dari masuk itu ke sampai masuk Iya, dari pintu masuk pasar kan? kan ada kayak pasar di dalam gedung itu, Aha. belok kanan. Habis itu nanti ada dah pelang sayuran sama kuliner, cari aja di kuliner. Oh berarti deket-deket sayur ya, deket-deket Iya. sayur itu ya. Iya. Wah, Wah. boleh dong nanti aku main ke sana ya. Kak, kita Balik-balik main. ayo mampir Iya. nanti. Kita main kak ya. Yoi dong. Gratis kan BTW? Tinggal bilang Minta gratisan mulu nih ya. Oke, jadi sekalian nih Kak Budi promosi di sini. Boleh dikasih tahu jualan apa atau misalnya ada jualan lain selain nasi gitu? oh, kebetulan sih ibunya juga melayani catering juga ya, nasi kotak catering gitu ya. Sama juga kerupuk ayam tuh, kerupuk kulit. Oh, kulit. enak loh itu. Enak gitu ya. Iya. Kesukaan aku itu. Jadinya buat kamu yang mau catering kerupuk ayam, apapun itu, Silakan. kontak. Man Iya. bisa dihubungi mungkin man. Apa IG, nomor itu. telepon. Kalau ibu sih dia lebihnya makainya ke Facebook. Oh, Facebooknya Facebook. mungkin bisa Facebooknya dikasih mungkin tahu. bisa Facebooknya namanya sih Sriwardini ya. Dia sering juga di Facebooknya pasang status orang buat dibuka, orang buat ditutup gitu. Nah, Ya oke, biar oke. tahu juga langganannya kan itu. Mama milenial ya. Baru belajar. Kita main-main ke sana kak ya. Oke, Cari- boleh, boleh, cari boleh. nasi gitu. Iya. Siapa tahu dapat gratis. Siapa tahu ya, siapa tahu. Bilang aja temannya Budi gitu. Gampang. Oke, oke, oke. Gampang. Sip. Udah kakak Bagas lagi sibuk greenhouse, Ya. terus Ya. Kak Budi lagi sibuk bantu orang tua. Nah sekarang aku mau nanyakan sedikit hal yang
ya sensitif di usia Apa itu ya? kita yang sekarang ini, di usia kakak yang Emangnya apa sekarang sensitif ini. sih? Tentang Gigi mungkin. tentang pacar lah ya, tentang pacar. Wow, berat. Kakak kan sekolah 3 tahun nih di SMK PGRI 4 dan Ya, Pasar. 3 tahun. Pasti pernah suka dong sama lawan jenis. Pasti Ya, kakak pasti. normal suka ya. Mungkin. Ya. Iya, masa Gak mungkin. masa oke. kakak dibilang gay? Terus aku mau nanya, ada nggak sih orang yang mungkin pernah kakak suka atau kakak pernah jadian selama kakak di sekolah ini? Nah, Kisah kasih di sekolah lah Oke. gitu. pertama gini ya. Fakta menariknya, kakak gak pernah jadian sama orang dari PGRI 4 dan Pasar dari kelas 1. Dari kelas 1 nih nggak pernah. Nggak pernah. Yakin? Yakin, serius. Terus? Tapi dulu ya nggak usah bahas mantan ya. Ya, Intinya nggak usah kakak udah nggak terserah, pacaran, ya. nggak pacaran dari mau kenaikan ke kelas 1. Memang nggak pernah pacaran. Terakhir itu waktu kelas 1 full pacar kakak jauh di Singaraja. Setelah itu ada sih satu orang. Siapa tuh? Nggak boleh tahu dong. Oh, namanya nggak mau disebutin. Nggak mau. Nggak boleh nih. Atau Ya. mau say hi gitu ke Oh ya. orang ini gitu. Silakan. Tadi dia gini, maunya kan podcast bareng dia sekarang. Oh, gitu. Cuman dia sibuk kerja. Oh, sibuk kerja. Iya. Mungkin mau disemangatin. Oke, doi. buat kamu ya, semangat kerjanya. Kenapa nggak disebutin aja namanya Kak? Tadi dia nonton gitu loh. Enggak, karena nggak enak aja. Oh, nggak enak. Bukan pacar soalnya. By the way, bukan pacar. Bukan. Terus apa nih statusnya, kok digantung-gantungin gini? Statusnya apa? Untuk status kakak terlalu nekanin itu penting ya. Asal prinsip yang sekarang, kalau kita perlu, dia ada. Dia perlu, kita ada. Intinya sih komitmen juga. Iya. Komitmen gitu. Kalau percuma kita punya status Status tapi tuh kita dihianatin, Iya, benar. tapi agak sakit juga sih. Iya. Maka kakak nyari aman aja. Wow. Yang penting sama-sama perlu, Ini kita ada gitu aja. Sensitif sekali pembahasannya ini ya. Udah nggak usah bahas itu lagi ya. Oke. Udah untuk Kak Bagas ya. Iya. Kalau Gas Iya. sudah cerita katanya bukan pacar tapi dekat ya, dekat. Iya. Bisa dibilang Iya. dekat. Oke. Bisa. dekat. Untuk Kak Budi, ada nggak sih kisah kasih kakak selama di sekolah? Kakak mulainya tuh pacaran dari kelas 2. Kelas 2. Iya. Dan itu pun dulu pacarnya tuh adik kelas. Wih. Wih, say Iya. hi. Kode. Say hi. Namanya mungkin mau disebut? Enggak mau tak sebutin. Jangan Mau ya. say hi? Say hi mantan. Oh. Wih, mau ya say hi ya. Salam Udah. juga. Kenapa alasannya putus nih? Ngomongin soal mantan nih. Ya biasalah, kalau namanya juga kesibukan juga kan nggak terlalu harus on time sama dia Iya, gitu. benar sih. Iya. Mau diceritain ke Saklam juga? Oh, oke, boleh. boleh, Mas. Silahkan. Ini mungkin banyak yang kepo Kalau- cerita. Kalau dulu sih ini sih pentingnya kita minjem HP pacar ya, Waduh. biar kita tahu juga kebenarannya kan. Mhm. Itu nggak sengaja sih tak pinjam HP-nya kan. Kalau 1 sih nggak apa-apa, 3. Wow, jadi Ya. Kak diselingkuhin nih ceritanya. Iya seperti itu. Bukan diduain, ditiga. Wah, Kabar ya. ditigain. Parah. Terus gimana Kak? Ya nggak ngomong apa sih. Langsung tak kasih aja HP-nya, tak tinggal naik aja ke kelas. Terus Kakak putusin. Ya tak putusin langsung. Pasti yang kecewa banget gitu ya. Kecewa sih ya banget. Oke. Ya ampun, jahat banget sih mantan Ditigain Eman aku Budi jadi ini. kayak, wow, mikir gitu. Itu cewek. Cewek kan? Oh. Iya, ini ini pastilah pasti cewek yang Oke. Panas. Wah, nggak usah deh diomongin tuh kayaknya. Wow, aduh sensitif banget nih ya, ditigain loh Kak. Wah, Biasanya orang 3 loh. diduain ya. Iya. 3. Oke, Panas, lanjut panas, Kak. panas, Tentang panas. pacar aja deh yang buat Oh. Kakak senang nih biasanya kan. Biar topik kita gak sedih dari tadi kan Iya, sedih dari terus sedih ya. terus nih dari awal. Iya, malah dah. sedih terus. kalau Yuk. kalau pacaran sih setelah training. Asik. Boleh cari. Nih, Iya, kelas setelah. 2 berarti ya. Ya, Dua. dah semester Mau naik 2 ke- itu. Iya, mau naik ke kelas 3. Awalnya sih bosan nih sendiri. Wih, Tuh. bosan sendiri. Pengen cari nih ini, tapi kepikiran sih kalau dipikir susah ya, gampang ya gitu. Mending cari yang broken. Wow. Cari yang broken sih. Mumpung kebetulan juga ada temen kan lagi putus ini. Wow. Oh, jadinya cewek hati broken langsung ambil aja gitu ya. Iya. Nikung nih. Waduh. nikung ceritanya. Enggak Bukan. nikung. Oh, terus gimana? Oh,
tikung secara sopan. Oh, tikung secara sopan. Ada ya guys? Ada. Oke, coba ceritain Kak tikung secara sopan itu gimana? Bagi tips. Kita chat, kamu putus ya? Iya nih. Wow. Iya. Terus lanjut. Habis itu tak giniin. Ya, Boleh iya, Bang minta gitu kontaknya gitu. Awalnya dia nggak mau. Hmm. Sampai tasfam nggak mau kan. Mungkin karena lagi makin sakit kan. Pakai gini dah. Nih, ambil dah gitu. Aku Langsung rela demi dikasih? teman. Iya, dikasih. Wow. Oh, jadi mantan teman gitu ya? Iya, mantan teman. Wow. Terus pas sudah dikasih kontaknya apa yang Kakak lakuin tuh? Ya langsung tak chat lah, masa didiamin. Ya chat apa nih, kan biasanya kayak kaku gitu nggak sih? Sementara mungkin cewek mantan cewek kakak ini mantan cewek kakak ini mantan bener gak sih? Mantan pacar. Mantan pacar kakak ini nggak kenal kan sama kakak, terus kakak tiba-tiba ngechat, apa responnya dia? Responnya dia pasti nanya, "Di mana dapat WA aku?" Terus kakak kasih tahu? Enggak tak kasih tahu. Oh, terus lanjut. Nemu gitu. Terus Lanjut chat-chatan, VC gitu kan. Tak tanyain, "Kamu punya pacar?" gitu. Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu kan. Tahu. Padahal Padahal minta sama ya mantannya. temennya ya. Oke. Itu. Terus Dunia itu kejam. Enggak, aku baru putus gitu. Oh. Ya udah, to the point. Aku mau. dia langsung terima. Loh, ini pas hari Ya, hari itu juga. dari itu. PDKT-nya berapa jam tuh, Kak? Ya sejam. Sejam doang. Iya. Sejam. Beneran. 60 menit 1 jam ya. Kak Bagas sebagai cowok pernah nggak nembak cewek itu chat langsung tembak gitu? Enggak. Pasti ada proses PDKT kan? Wah, Kak Budi nih, wah gimana tuh Kak ceritanya? Bisa dong Kakak ceritain kok bisa PDKT selama 1 jam gitu, udah sejauh apa Kakak mengenal dia dan kok dia bisa mau juga, itu karena apa? Dia yang ngasih alasan. Karena itu dah alasan cari pacar yang broken. Oh. Berarti dia nggak ada nanya gitu Kakak kenapa tiba-tiba bisa mau jadiin dia pacar tuh, Kakak nggak ada? Oh, dia nanya itu pas Dia ketemu. nanya. Pas ketemu. Iya. Iya. Kakak ketemunya tuh setelah jadian tuh beberapa harinya? Besoknya Langsung Iya. ketemu. Oh, jadinya cewek lagi hatinya rapuh. Lagi Lagi Wow. sedih. Langsung tembak gitu. Iya, pas. Oke, sekalian ya buat cowok-cowok di luaran sana yang lagi nonton ini nih, terutama yang mau minta tips sama kakaknya supaya mungkin ada nih yang kok aku nggak diterima-terima ya, gimana sih caranya PDKT biar bisa diterima gitu, kalian boleh langsung konsultasi aja Silakan ke Kak kontak. Budi. Nama Instagramnya apa Kak, bisa dikasih tahu siapa? Nama Instagram kakak itu manbudi__. Manbudi__. Oke, buat para laki-laki silahkan konsultasi ke Kak Budi gimana caranya biar bisa diterima sama cewek yang lagi kalian pengenin, karena nih kakaknya luar biasa loh, baru minta kontak dari bekas pacarnya gitu ya, langsung diterima dalam waktu 1 1 jam. jam. Itu pun 1 video jam. call ya. Iya. 1 jam. Kenapa kakak memutuskan untuk nembak lewat video call? Kenapa nggak langsung aja? Karena kan biasanya, maaf nih ya untuk cowok-cowok, biasanya Iya. kan cewek selalu bilang kayak, apa tuh cowok apaan berani nembak lewat telepon gitu kan. Biasanya kan harusnya secara langsung gitu kalau emang gentle gitu. Oh, Iya. tapi kita sensitif ya. Wow. Ya ampun. Seru nih, ayo Kak, gimana? Kok kakak memutuskan lewat telepon, kenapa? Ya karena belum ketemu, baru kenal juga. Iya itu dah, maksudnya kan kakak harusnya kan ngajakin ketemu kayak bisa ditembak pas saat kakak ketemu. Kenapa kakak langsung buru-buru memutuskan pas saat satu jam baru kenal nih, kakak langsung memutuskan buat tembak, itu kenapa? Ya biar nggak didapetin orang gitu. Oh. Cepet-cepet aja to the point. Definisi dari gerak cepat. Berarti kakak ini udah naksir pas dia pas dia pacaran sama teman kakak gitu. Ya. Udah sempet- naksir pas saat itu. Nggak naksir sih, saya liatin setia nggak dia nih. Wah, Gitu. jadi lewat itu aja kakak udah langsung kayak suka gitu. Iya. Langsung tembak gitu ya. Nggak pakai basa-basi ya Kak ya. Kalah aku cuy. Kalah. Wah, Kak Bagas silakan. Kakak kan setahu aku kakak udah lama menjomblo ya. Oh Nggak iya, 2,5 diterima-terima tahun kan. kebetulan. Tadi kakak bilang gitu kan. Mungkin kakak bisa belajarnya sama Kak Budi Kak. Ya, les privat gitu ya. Les privat sama Kak Budi. Benar. Oke. Wah, Khusus langsung 3 Kak bulan. Budi ini aku masih tercengang loh setelah dia ditigain, terus dia tiba-tiba bisa dapat pacar selama 1 jam langsung ya PDKT-nya. Wah, luar biasa sih ini. Ilmunya tinggi dia. Oke, baiklah. Segitu tinggi. Oke, setelah membahas tentang pacar, tentang hati lah ya. Sekarang aku mau tanya soal best friend.
teman Best baik. friend. Oke. Uh-uh. Pasti kan kakak punyalah teman yang kakak percaya, Mhm. yang selalu ada buat kakak gitu, senang sedih itu. Bisa kakak mungkin mau disebutin namanya nggak apa-apa, mau say hi juga, tapi kalau mau dirahasiakan tapi diceritakan seperti apakah dia di mata kakak itu, silakan deh ceritain di sini. Oke. Best friend, kakak bedain ya best friend sama sahabat. Ya kakak bedain dulu, best friend itu bagi kakak lebih dari sahabat kakak. Iya. Untuk best friend sih kakak percaya mungkin untuk sekarang satu yang dimana itu baik buruknya kakak dia tahu, latar belakang semua kakak tuh dia tahu. Jadinya segalanya dia tahu karena kakak cerita apa-apa sama dia aja. Untuk nama kakak gak bisa kasih tahu sih. Oke, nggak mau dikasih tahu ya. Tapi Rahasia. kalau sahabat, teman Budi sahabat, teman-teman OSIS sahabat, PMR, KSPAN, semua sahabat bagi kakak. Oke, berarti ini OSIS PMR ya. Iya. Kakak Iya. PMR ya. Oke. Dari Kak Budi sekarang, kira-kira mau disebutin nggak siapa teman baiknya? Boleh. Oh, silakan. kebetulan teman baik kakak di SMP bangkit lagi sampai bikin grup Noviani, Mang Daksano, Novita, Syai. Wih. Wede, Nonton say ya, hi dulu. di say hi langsung dong. Satu Iya. sekolah di sini? Enggak. Oh enggak, Enggak. satu SMP. Satu SMP. Oh iya. SMP mana dulu man? SMP Pegri 5 sama. Oh, satu Pegri kelas. 5. Tadi kan udah disebutin Kak di awal. Oh iya Iya. lupa. Sama Meta juga ya? Iya, iya. Oh, Iya. kalian satu sekolah loh. Nggak tahu aku dulu Kak. Nggak kenal. Lihat sih sekilas. Ngeliat sekilas doang. Aku nggak pernah lihat. Kakak kelas apa dulu? Kakak dulu kelas 9A, kelas Oh, A. Wah, jauh sama aku I Kak. Makanya kita jarang ketemu. Kakak lantai 1, aku lantai 3. Oke, jadi nggak ketemu ya Kak ya. Iya. Terus ngomongin tadi soal kakak kan banyak tuh punya ya, tiga tadi punya teman. Iya, yang 3. Kakak sebutin. Terus itu cewek semua. Cowok 2, cewek 2. Sahabat Cowok 2, baik cewek gitu 2. ya. Oke, seperti apa sih mereka di mata kakak? Kenapa kak bisa menyebut mereka itu sebagai best friend? Ya karena dari masa-masa SMP itu apa-apa tuh barengnya berempat gitu. Oh, Saking gitunya ulangan remedi berempat gitu. wow, ini berempat. Itu kerja sama apa gimana tuh? Kerja sama Pastinya. berempat gitu. Kerja sama. Satu salah Remedi. semua salah gitu. Dapat berapa tuh Ya kecil. ulangannya? Telur ceplok. Enggak sampai Oh, terceplok. nggak sampai Enggak. telur ceplok. Pokoknya di bawah rata-rata lah gitu. Dua rata-rata. Iya. Sama remedi berempat Nah, gitu ya. Oke, aduh luar biasa loh. Sampai sekarang masih komunikasi ya pasti ya Ya, kan best sempat friend kan? bubar sih tapi bangkit. Bangkit lagi. Iya. Wah, Kelihatan luar ya biasa. kelas pertemanan beda. Oke, next tentang pacar sudah, tentang teman sudah. Nah, masih sama. Aku mau nanya apa sih ya kegiatan sama teman-teman yang sering kakak lakuin bareng? Misalnya kayak apa kayak olahraga, nge-game gitu mungkin. Iya, Dari Kak Bagas dulu deh, silakan. Kalau kakak ya di sekolah kegiatan sama teman-teman biasanya paling main game bareng di kelas. Habis itu kantin biasanya kita bareng. Olahraga biasanya kalau di SMK Pegri 4 itu olahraganya kita tuh nggak dari satu tempat aja. Kadang kita di sekolah, kadang kita ke Puputan, Iya. kadang ke mana namanya? Taman Kota Denpasar nama? Lumintang. Kadang di Lumintang. Iya. Kita pindah-pindah dan itu sih fun. Kita nggak jenuh olahraga. Habis itu teman-teman kita nambah banyak. Apalagi kita olahraga di tempat umum, Iya, ketemu benar. sekolah lain, Iya, benar. nambah fun lagi. Nambah sahabat baru. Dan kegiatan sama teman-teman intinya tuh semua sih menurut kakak kalau udah sama mereka, apapun Fun. jadi fun. Apapun jadi fun. Mau- Ya, bener banget sih. Seapapun keadaannya fun bagi kakak. Kok Walaupun- ditanya kegiatannya banyak. Walaupun kita nggak punya pacar ya, jadi masih bisa fun Iya, sama benar teman benar gitu. benar. Duh, jomblo. Meta. Wow, Kak Bagas juga loh ya. Kak Budi doang di panas, sini yang punya ya, di Iya. antara kita Iya. bertiga. Nah, terus ngomongin game tadi. Mhm. Game apa tuh Oke. biasanya? Kakak musiman sih sama teman-teman kakak Musiman. Nggak pernah Oh, konsisten emang kita tuh. Ya, Paling pertama kita mabar barbecue namanya. barbecue. Ya itu game buat orang jadi idiot sih itu. Jadi Barbecue. kalau kalian tahu gamenya itu nggak usah dimainin lagi. Karena itu Asem ini mah. HP kakak rusak karena itu barbecue. Barbecue. Oke. Terus yang Habis kedua? itu ganti HP. Kita main MOBA nggak usah sebut nama MOBA, lah ya. ya. Intinya kita main MOBA. Habis main MOBA tuh singkat cerita ya kita udah mau ujian. Kita nggak pernah main game lagi. Nggak pernah main Khususnya game kakak lagi. uninstall semua game. Kakak fokus UKK, UK dan kawan-kawannya itu. Jadinya ya sekian aja sih. Kayak main game bareng,
keluar bareng, ke pantai bareng. Jadi gamenya cuma itu aja dulu. Iya, kayak gitu Oke, aja. jadi setelah mau ujian itu udah stop Udah, ya. kita main harus game. stop. Ya, harus fokus. Tahu sebenarnya. waktu lah. Bener-bener. Untuk Kak Budi nih, sama kegiatan sama teman-teman apa sih ngegame mungkin sama? Iya, atau mungkin gimana? sama ngegame. Hampir sama nih. Siap. Gamenya apa kira-kira kan? Kalau kakak dulu MOBA. MOBA doang sampai sekarang. Kalau sekarang sih udah enggak, kakak jadinya main game tembak-tembakan ya. Oh, game Iya. tembakan. Kalati. Seperti anak kecil ya tuh tembak-tembakan dulu kan, apa itu game dari dulu banget apa baru-baru Baru-baru ini. Iya. Iya, dirilis. Oke. Pantes jago nembak deh. Wah, iya. Gamenya tembak-tembakan Bener-bener. terus Wah, ya. connect Kak Bagas ya. Bener, iya. Connect banget. Ternyata. Oke. Alright, oke. Soal pacar udah, keluarga udah, teman juga udah. Nah, sekarang soal organisasi dan ekstra sedikit aja yang kalian ikuti. Nah, dari Kak Bagas Oke. ikut OSIS sama ikut PMR. Nah, boleh dong Kakak ceritain sedikit gimana tentang OSIS dan mungkin pengalaman yang paling berkesan itu. Bisa Kak ceritain? Oke. Di OSIS sebenarnya dulu kakak sama sekali nggak pengen jadi OSIS loh, jujur. Waktu MPLS, kakak nggak pengen banget jadi OSIS. Karena dulu kakak SMP udah jadi OSIS. Kakak tahu capeknya gimana, pulang sore, dihujat teman. Jujur pasti OSIS banyak yang kayak gitu. Iya, aduh. Dijauhin teman kan, mungkin Meta juga merasain kan. Iya, bener banget. Jadi kakak mutusin buat nggak ikut OSIS dulu. Iya. Tapi ada sesuatu pembeda di OSIS for Griska ini yang kakak lihat. Hari ketiga MPLS kakak ingat. Waktu itu kakak pulang sore sekali ya. Kakak nggak langsung pulang. Nah di sana kakak lihat kayak ada kumpulan apa ya, OSIS, PMR sama KSPAN. Mereka jadi satu. Entah kenapa kakak ngelihatnya mereka kayak berbagi mungkin makanan. Sedangkan mereka kan bisa aja kayak makan sendiri-sendiri, Iya, bener. pisah-pisah itu. Tapi mereka satu makan, semuanya ikut makan. Jadi kakak merasa kok mereka bisa solidaritas kayak gitu loh. Emang apa sih yang mereka dapat begitu mereka melakukan hal itu? Iya. Kakak bertanya-tanya waktu itu. Sedangkan waktu itu udah sore kan, pasti capek, pasti belum pada mandi kakak-kakak senior dulu mungkin yang sekarang udah tamat. Pasti beneran itu udah limitnya udah bener-bener capek, itu udah lewat batas, nggak kayak anak-anak lain begitu jam sekolah selesai, ya udahlah pulang. Ternyata OSIS PMR KSPAN tuh nggak kayak gitu. Solid mereka. Iya. Solid ya. Sebelum tugas mereka selesai. Mereka nggak akan pergi. Tanggung jawab mereka tinggi, solidaritas mereka tinggi, dan mereka orang-orang yang bisa dipercaya sama sekolah. Di situ kakak kebuka pikirannya. Jadi OSIS itu bukan sembarang. Mungkin banyak orang kasar bilang babu lah, kacung lah, pembantu. Buat kalian yang ngomong kayak gitu ya, kalian nggak tahu gimana rasanya kita tuh bareng jatuh bareng, bangkit bareng, apa-apa bareng. Kalian belum pernah rasain kayak gitu, makanya kalian bisa ngomong kayak gitu. Kok kalian dah ngerasain itu, mungkin kalian akan jelas udah kalian sendiri gitu. Mereka tuh ibarat cuma tahu kita kayak kerja doang ya. Dia nggak tahu di balik layar itu gimana kekeluargaan, solidaritasnya kita, kebersamaan kita itu dia nggak tahu gitu. Oke, tadi udah tentang itu, mungkin pengalaman yang kakak bisa sharing sedikit tentang paling OSIS kesan. gitu. Ya. Oke. Paling kesan sih emang kegiatan pertama yang menurut kakak agak berkesan tuh IT. Kenapa IT? Sedangkan sebelum IT ada jeda kan. Tapi kenapa kakak milih IT? IT beneran sistem itu dipakai. Dan yang nge-handle tuh megang kepala itu Pak Kumara. Pak Kumara, hai. Halo Bapak, selamat nonton. Oke. Jujur ya, kalau Pak Kumara kerjanya kita di plan. Hari 1 kita ngapain, hari 2 kita ngapain, hari 3 ngapain, nggak selesai jangan pulang. Terjadwal ya. Terjadwal banget emang beliau. Kita nggak bisa dalam tanda apa ya kasarnya itu gapi gitu loh. Nggak bisa gapi sama Pak Kumara. Kita harus A ya A, B ya B, selesai. Nggak selesai, selesaikan. Nggak ada kata besok kan masih bisa. Nah, di situ waktu IT kesannya kakak jadi orang yang dulunya kakak tuh males. Ya besok aja lah. Jadi kakak jadi on time. Habis itu gara-gara itu juga kakak tuh kayak bisa apa ya, semuanya tuh ke planning di otak itu. Gara-gara Pak Kumara, apa-apa harus kamu rencanakan. Kok kamu berbuat A hasilnya akan A, kok kamu berbuat B hasilnya akan B. Di sana kakak mulai kebentuk. Nah di sana kakak sadar secara nggak langsung 3 tahun kakak ikut OSIS, karakter kakak yang dulunya culun, nggak bisa gini apa namanya,
nggak bisa sosialisasi, ogah-ogahan ngomong sama orang. Sekarang kakak tahu orang A harus kakak apain, orang B harus kakak apain, cara ngerespek orang gimana, cara improve apa-apa segala macam ke orang tuh, jadinya kayak tahu caranya, nggak bingung lagi gitu. Oke. Kualitasnya meningkat lah, value seorang cowoknya tuh naik jadi kalau jadi OSIS itu. OSIS tuh kok bisa dibilang merubah ya, Yeah. merubah kita. Jadi kayak kita ketemu kayak jati diri kita Yeah. gitu. Kita ketemu itu luar biasa sih. Nah, jadi kakak ngomongin soal pengalaman berkesan. Boleh tahu mungkin jabatan kakak di OSIS? Oh, jabatan. Adik-adik mungkin ada yang nanya nanti. Oh iya. Kalau jabatan sebenarnya ya dulu ya kok nggak ada yang tahu ya. Kakak milih itu bendahara 2 lagi, nggak Benar. umum. Pokoknya kakak menghindar gimana caranya menghindari sesuatu yang paling tinggi itu. Karena dulu kakak kelas kakak sama purna-purna kakak nggak ada yang ngizinin anggota. Kamu mau jadi ada anggota? Iya, enggak kan. Kakak kan Langsung. juga enggak ngizinin gitu. Iya, Angkatan iya. gitu. Iya. Bener sih bener. Sampai bingung nih mau jadi apa kalau sekretaris tulisan jelek, bendahara nggak bisa bawa uang orang. Pas kakak juga Kalau- dulu mikir kayak Kalau gitu. ketua ya masih kayak takut-takutan ntar salah dikit gitu kan, sensitif Iya. gitu. Terus Di sana kakak bingung kan. Kakak milih paling bawah dengan harapan ya ini sih gampang ya. Udah bendahara. Yang kedua lagi jadinya kan ibaratnya bottom of the bottom, yang terbawah lah. Iya. Bawah dari yang terbawah. Kakak milihnya itu. Habis itu entah kenapa kakak kelasnya tuh kayak ngelihat potensi dari masing-masing teman-teman kakak, anggota kakak siapapun yang dulu belum jadi OSIS. Langsung kakak ditunjuk jadi ketua. Pertamanya ketua dulu, belum Iya. resmi ini, belum Iya. resmi. Pas hari apa itu ya? Kita pakai pakaian adat, langsung disuruh orasi ke kelas-kelas. Itu benar-benar mental digembleng. iya bener banget sih. Disuruh ngomong visi dan misi ya kakak kelas dulu, Kak Radit, mungkin Kak Yuda nonton, Berapa Kak Yuni. kelasnya itu bisa kita sama kan dulu Kak? Iya. Berapa kelas sih? Berapa kelas? Persis tuh? gitu. 24 ya? Semuanya. Berapa sih? ya? 27? Iya, 27-an. 27 kita ya. Kayak ngomong-ngomong gitu visi misi setiap Visi kelas. misi ya ke setiap kelas, dan dulu kakak tuh makan waktu berapa ya? 3 hari. Iya. 3 Iya. hari itu nge-food di sana. Nah, di sana dapat ilmu lagi. Kita tuh nggak bisa memilih bagian terburuk dari hidup kita. Contoh kita milih bendahara agak bawah kan. Iya. Sedangkan sudah ada dikasih pilihan paling atas. Kita udah dikasih pilihan, kenapa kita nggak berani mencoba sesuatu yang baru gitu. Kita udah punya tujuan, masa iya tujuan kita harus paling bawah sekali gitu loh. Kayak merendahkan diri kita sendiri kan, secara nggak langsung kita merasa nggak mampu, kita insecure, kita tuh kayak wah aku nggak mungkin apa bisa gini, aku nyari aman aja. Padahal hidup dalam zona nyaman itu nggak akan merubah kamu jadi apa-apa. Maka dari itu kakak langsung bener-bener diarahin untuk jadi leader sama Kak Radit, Kak Yuda. Dan kakak inget jasa paling sering ngenasehatin kakak nih Kak Risma, Kak Zul, habis itu Kak Rita juga. Itu soft skillnya dari Kak Zul terutama itu emang masuk ke hati sih kata-katanya Kak Zul. Kak Zul, oke. Udah, Halo, Kak Zulfikar. Halo Kak. Ih, Tapi kangen nggak- kita. Bener Kak, sini Kak main Kak. Kalau ada acara ya Kak, misalnya kayak kemah gitu kan, pasti kita kayak Datang. ditengokin Kumpul, sama Purna kita. Oke. Jadi kayak itu dah, kekeluargaan kita dapat, banyak ilmu yang nggak didapat dari sekolah biasa. Iya benar sih. Ikut OSIS kita nyari soft skill, jati diri, kita implementasikan ke kehidupan kita yang real. Gitu Oke, sih. buat adik-adik nih yang masih bingung mau daftar. Kemarin kan udah disebar tuh link OSIS gitu. Yang masih bingung apa sih itu OSIS? OSIS tuh ngapain aja? Dan buat kalian yang masih berpandangan OSIS itu adalah Sesuatu yang membantu, negatif. sesuatu yang negatif, pokoknya kalian belum dengerin cerita-cerita tentang anak-anak OSIS gitu kan. Kalian baru lihat dari sudut pandang kalian aja. Kalian harus nonton sih ini podcast-podcast yang bakalan tayang nanti di channel YouTube-nya Fordiska. Kalian Bener cari itu bener. kalian cari tahu deh itu gimana OSIS, karena rata-rata yang gini kan memang OSIS ya Yeah, yang ngomong tuh OSIS gitu. Oke, next. Kak Bagas sudah OSIS. Iya. Sekarang Jabatan udah Kak tak Budi. bilang tadi belum? Belum Kenapa? Kenapa? ya? Kakak tadi lupa bilang ya. Oh iya. Kakak jabatannya singkat cerita dari bendahara karena dapat ilmu terus dimasukin sama Kak Radit sama Kak Yuda tuh dikasih ilmu terus. Jadi kakak jadi ketua gitu. Ketua. Oke, kakaknya Ya. ketua. Makasih Kak Radit, Kak Yuda dulu udah bimbing. Kak Nyoman juga, Kak Yoga juga. Salam. Kak Nyoman angkatan 9 ya? Iya, Angkatan Kak 9. Nyoman Hai Kak 9. Nyoman, kalau Kak- nonton. Kak Yoga salam Kak, lama gak jumpa Kak. Oke, next.
untuk Kak Budi PMR. Iya, PMR. Boleh dong Kakak sedikit cerita kenapa Kakak milih ekstra PMR dulunya, terus pengalaman apa yang berkesan gitu menurut Kakak? Dulu Kakak mulai PMR tuh dari SMP. Oh, dari Ya, SMP udah ikut udah PMR. basic ya. Udah basic. Basicnya ya sama lah kayak iniin ke apa tuh pengobatan gitu, pengenalan sih kalau di SMP. Tapi ya pas di SMK ini, wow beda Beda banget ya. Atmosfernya udah beda. Beda sekali. Lebih ekstrim ya. Di mana di PMR di khusus di SMK ini ada ketuanya, ada gininya, inti-intinya gitu. Di SMP dulu nggak ada? Di SMP nggak ada dulu, jadi kayak pengenalan gitu, cuman pengenalan materi. pengenalan doang. Dikasih ilmu doang gitu ya. Ya dikasih ilmu doang. Hmm. Kan habis itu kan ada ekstra itu MPLS kan. Iya. Kakak ikutnya tuh PMR sama making. Itu Making making bed, bed. Ya. Itu di PMR tuh daftar kan. Daftar. Dulu kakak cowoknya tuh bertiga dulu. Itu bertiga awal jalan kan, dikasih materi sama kakak-kakaknya. Habis itu lama kelamaan kan sama ada kayak Kak Bagas kan. Kamu mau jadinya apa? Sama sih. Kita Nggak milih ada anggota sesuatu terendah dulu ya. gitu, nggak ada anggota. Pokoknya kita milih yang terendah. Harus milih yang terendah gitu. Ya sama juga sih kalau sekretaris tulisan kayak ceker ayam gitu. Iya, Benar. Ya kan benar. Iya. Kalau jadi bendahara Nah, kan takut ya pegang juga. uang, Tanggung takut jawabnya hilang. besar ya. Tanggung jawab Ntar besar. dikiranya korupsi lah Ya, gitu. Iya, betul. benar sih itu, aduh parah. Kalau jadi wakil dulu mikir tuh jadi babunya ketua. Dulu Benar. mikir gitu. Itu akhirnya ditanyain. Ada senior sih nanyain kan. Kamu mau jadi wakil aja langsung ya? Gak mau gitu. Langsung gitu. Langsung nolak Nolak, dulu nih. takut salah takut. Down gitu Ya ya. langsung down gitu. Kenapa sih gak mau? Kamu kan cowok digituin. Ya gimana mana buat alasan yang enggak deh. Gitu. Habis itu sudah selang waktu diajarin praktek kayak pembalutan, penanganan orang pingsan, patah tulang kayak gitu kan. Baru udah mulai direkrut inti-inti dari ketua sampai gini. Ada pembina saya namanya tuh Kak Widi ya. Halo Kak Widi. Kak Widi. Mungkin Kak Widi Sorry nih nyung-nyung PMR dikit Kak. Itu tak lihat Kak Widi kan. Dia nulis namanya tuh pakai huruf depan. Gitu. Apa tuh misalnya siapa huruf depannya. Inisial gitu ya. Ya Oh, inisial. lah. Gitu. Bisa tak liatin kok nomor 1 B juga, nomor 2 B. Siapa ya nama inisialnya B gitu. Ternyata pas ditanya-tanya ternyata ada cewek namanya Ibu Budi gitu kan. Oh ya Ibu Budi. Inisialnya Budi. Ayo Budi, sorry kita nyinggung Ya, gitu ya. gitu. Kak. Ayo Budi, naik turun itu kan. Siapa nih namanya B gini. Nah, habis itu dites. Ditesnya itu kayak diisi pos kan ke kelas-kelas itu. Baru saya masuk. Terus seniornya gini, ngapain di sini? Saya nanya nggak tahu. Waktu itu ya tes mental ya. Tes mental Oh, itu iya, tes tes mental mental. sebelum kemah itu. Balik lagi. Terus kita panggil kan, sini ngapain kamu? Nggak tahu Kak. Gini. Terus itu ditanya-tanya gitu udah. Serius ikut PMR serius itu ditanya-tanyain. Pokoknya materi-materi yang diajarin sama senior tuh diulang lagi tahu apa itu nadi gitu nih. Urat nadi itu apa bagian-bagiannya. Habis itu tribakti disuruh ngapalin sama 7 prinsip dasar tuh. Nah, dan pas di akhir tuh kakak jadi apa? Di akhirnya itu kan putusinnya. naik turun ini ada jadi ketua, turun kan. Masih itu ya. Ya, masih reshuffle reshuffle terus. gitu. Akhirnya Kakak jadi wakil. wakil. Heeh. Oke, jadi satunya ketua, satunya wakil di sini ya. Iya. Oke, jadi udah semuanya dari mungkin kan pasti antara ketua berat banget ya. Jadi Iya, kalau jadi pasti. ketua dibilang itu adalah kepalanya dari sebuah organisasi. Kak Papanya. Bagas. Iya, papahnya lah. Apa gitu. Kalau Kak Budi mungkin wakil bisa lebih masih untuk ngikut Ya. ketua, tapi ikut juga andil dalam mengambil keputusan Iya, ya. benar. Jadi intinya apapun jabatan yang kalian dapatkan, kalian harus tetap jalanin dengan baik, harus bertanggung jawab ya Kak ya, Iya, tentu. gitu.
Oke, kita udah ngebahas soal kehidupan kakak, tentang pacar, temen, dan organisasi tentang sekolah sekarang. Aku mau ngucapin terima kasih banyak Sama-sama buat Mita. kakak Sama-sama. udah mau ditanya-tanyain gitu ya. Iya. Oke, jadi buat kalian yang nonton video ini jangan lupa di like Komen And share. and And subscribe. subscribe. Dadah, see you.